Berbicara tentang melukis, mungkin ini adalah pengalaman pertama saya dalam mengajar orang-orang, ya orang spesial kayak Fajar dan Aditya. Namun maaf, mungkin saya terkendala di komunikasi. Tapi ketika ingin menjelaskan bahasa visual, mereka lebih cepat mengerti daripada orang-orang normal yang pernah saya ajar. Oke, sebelum itu mungkin boleh ceritakan prosesnya, gimana pada saat ngebuat 4 karya hebat ini, Kak? Maksudnya kenapa memilih pemandangan sebagai yang ingin dilukis oleh teman-teman dari SLB Negeri 1 Sumba Opo? Mungkin gagasan dasar yang akhirnya teman-teman rembukan untuk akhirnya lukis pemandangan aja deh. Oh gitu. iya. Kalau berbicara tentang begitu mungkin lebih ke arah kecenderungan mereka sebenarnya. Oh gitu. Karena ya. mereka memang lebih suka melukis pemandangan. Baik. Mungkin Adityanya punya pengalaman dalam melukis, sedangkan Fajar baru. Oh. Ini, baru melukis ini. Oh Fajar nih yang pakai baju biru nih. Baru belajar melukis. Oke. Tapi dalam artian mungkin Fajar lebih cepat menangkap karena dalam waktu yang singkat dia lebih cepat melukis. Oke. Mungkin dari Fajar dulu, mungkin bisa ceritain gimana akhirnya pilih pemandangan, terus pemandangan yang Fajar suka, kenapa akhirnya memilih melukis ini. Boleh ceritain deh ke teman-teman Fajar ya. Ya, perkenalkan, nama saya Fajar. Isyarat saya seperti ini. Asal saya dari Goa. Saya kelas 2 SMP. Saya suka sekali dengan pantai. Bunga-bunga, kemudian
Saya senang dengan melukis saja, dengan melihat ataupun dengan mencarinya di internet, kemudian saya pindahkan untuk menjadi lukisan, itu jadi inspirasinya. Oh, wow. Mungkin saya tanya lagi, kan ini pengalaman pertama Fajar untuk akhirnya bisa melukis di kanvas gitu ya. Tantangan tersulit mungkin ketika proses kreatifnya apa sih Fajar nih? Iya, saya ada kesulitan sebenarnya untuk mendetailkan itu, kemudian memperbesar lagi karena saya ambil ini sebenarnya dari internet ya. Jadi ada kesulitan di dalam detailnya karena JPG, dan itu dia harus memperbesar, memperkecil seperti Betul itu. sekali. Mungkin thank you ya Fajar ya. Tepuk tangan untuk Fajar dong teman-teman ya. Wow. Oke, mungkin Aditya ya. Silakan Aditya. Kira-kira sama dengan Fajar. Kira-kira saya pengen tahu nih sebelumnya pernah melukis atau Aditya senangnya lukis apa? Kemudian ceritain proses kreatifnya akhirnya bisa nampilin karya yang sangat hebat pada Festival Lepas Batas 2023 ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya. Isyarat saya seperti ini. Nah, saya kelas 2 SMA. Saya asalnya dari Goa. Saya juga senang melihat pemandangan. Saya lebih senang menggambar dengan makhluk hidup, dan kadang setelah melukis itu saya merasa terkesima sendiri gitu. Wow. Terkesima sendiri. Wow. Ketika melukis itu. Nah, tantangannya selama proses kreatif untuk persiapan Festival Lepas Batas ini sebenarnya yang pengen dituangin, makna yang pengen dituangin dalam lukisan pemandangan yang akhirnya Aditya bisa lukis ini, apa sih yang pengen disampaikan pada lukisannya kira-kira Aditya? Saya hanya melukis saja. Saya sebenarnya hanya melukis saja, tidak ada pesan khusus karena saya sangat senang melihat pemandangan itu. Oke, tepuk tangan dong buat Aditya ya. Wow, 2 siswa SLB Negeri 1 Sombowo sangat-sangat keren. Oke, mungkin dari pihak sekolahnya, saya mungkin minta pendapat kenapa pengen sharing dong. Kenapa perasaannya ketika teman-teman festival akhirnya bisa melibatkan SLB Negeri Sombaopu, gimana perasaannya, kemudian harapannya untuk adik-adik siswa SLB Negeri Sombaopu kedepannya seperti apa, dan mungkin festival apa yang bisa diberikan, kemudian yang bisa kita sharing sesama SLB 15 yang ada di SLB yang telah terlibat di festival ini, kira-kira apa dong Kak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samina, saya perwakilan dari SLB Negeri 1 Goa. Kebetulan baru kali ini saya ditunjuk sebagai pendamping. Jadi untuk anunya saya kurang terlalu paham untuk bahasa isyaratnya, Kak. Jadi mungkin bisa kita cerita harapan tak paling untuk festival ini seperti apa dan Ya, harapan acara ini. Ya, Boleh, harapan kedepannya semoga festival ini semakin lancar, dan untuk anak-anak kaum difabel semoga semakin berkembang, karena setiap kekurangan pasti ada kelebihan kita masing-masing. Betul sekali. Perkenalkan, saya Deng Malik, saya difabel netra, saya buta total. Buat teman-teman difabel netra atau disabilitas netra, saat ini saya sedang duduk memangku anak saya memakai kacamata hitam dan menggunakan kaos berwarna abu-abu bertuliskan Keep Inclusive and Stop Ableism, dan memakai celana hitam dan sepatu biru napi sol putih. Oh ya,
Saya hafal, saya tadi diberitahu apa yang saya pakai. Oke, pustakabilitas itu selayaknya adalah sebuah perpustakaan yang kita upayakan bisa aksesibel bagi semua kalangan, termasuk teman-teman difabel ataupun disabilitas. Nah, selama ini yang kita lakukan di pustakabilitas adalah menghimpun bahan bacaan untuk teman-teman disabilitas. Misalnya satu contoh untuk teman-teman buta ataupun difabel netra, itu kita melakukan digitalisasi bahan pustaka. Jadi kita scan buku-bukunya oleh volunteer, lalu dijadikan e-book dalam bentuk PDF supaya bisa dibaca oleh orang buta seperti itu. Kemudian yang lainnya kita juga bikin kelas-kelas, kelas menulis, ada diskusi dan belajar tentang sastra dan literasi, karena saya kira sastra juga bagian dari hidup berkesenian itu sendiri. Wow, jadi menakjubkan sekali ya. Jadi pustakabilitas bergerak di dunia literasi, mengakomodasi teman-teman disabilitas untuk tetap bisa memperkaya ilmu literasinya ya. Kalau boleh tahu silakan sharing, Ding Malik. Mungkin untuk teman-teman bisa ikut serta juga dalam kegiatan-kegiatan dari pustakabilitas itu gimana, Kak? Oh ya, pustakabilitas kita terbuka bagi siapa saja, tidak hanya untuk disabilitas, tapi semua orang yang mau belajar tentang isu disabilitas, kita terbuka. Bahkan setiap bulannya kita mengadakan ada diskusi, kemudian ada nobar, nonton film rame-rame yang hubungannya dengan literasi tentunya, dan kita obrolkan sama-sama. Nah, kalau teman-teman mau gabung kapan saja silahkan. Boleh-boleh, kami sangat terbuka. Tempat dari pustakabilitas itu kalau mau misalnya pergi ke tempat kakak apa gimana nih? Atau langsung ada narah hubung yang bisa dihubungin atau gimana? Boleh di-sharing ke teman-teman, Kak. Yang mau datang langsung bisa dicari di Google Maps, pustakabilitas. Itu alamatnya di Kompleks Gerhana Alauddin Blok L nomor 30. Kalau mau kontak langsung WA bisa melalui nomor saya di 082 39 38 299 29. Oke deh. Jadi saya lihat nih ada buku nih yang dibawa oleh Deng Malik nih. Mungkin bisa ceritain ke teman-teman buku yang dibawa oleh Deng Malik itu apa, Kak? Jadi ini sebenarnya buku judulnya Melindungi Perempuan Difabel. Ini hasil dari catatan pendampingan yang dilakukan oleh para legal Yayasan Perdik, dan kami juga turut serta dalam bagaimana mengupayakan agar catatan-catatan itu bisa didokumentasikan dalam bentuk buku. Kebetulan saya juga sekaligus mengampu sebagai kepala suku penerbit Perdik. Jadi buku ini sebentar ini mungkin buat teman-teman di Festival Lepas Batas bisa lah untuk satu eksemplar. Jadi buku ini mendokumentasikan upaya-upaya teman-teman yang mendampingi difabel yang berhadapan dengan hukum sebagai korban kekerasan seksual sampai kemudian proses ingkrah di pengadilan, dan kami dokumentasikan catatannya di buku ini. Wow. Jadi buat teman-teman yang mau baca bukunya, yang mau pengen tahu apa isi bukunya, silakan hubungi ke nomor yang tadi udah disebutkan oleh Deng Malik ya. Oke, jadi buat penutup nih Deng Malik, kira-kira harapannya buat festival ini, adanya kegiatan-kegiatan seperti ini tuh mungkin bisa di-share. Pertama, saya excited sekali dengan kegiatan ini. Kenapa? Saya mengalami kebutaan itu 2016. Jadi sebelumnya saya melihat, lalu sejak setahun terakhir sebenarnya saya mencari sana sini komunitas seni yang basisnya disabilitas, tapi mungkin upaya saya tidak cukup gigih sehingga saya belum menemukan sampai sekarang. Nah, festival semacam ini merupakan panggung apresiasi yang sangat menarik untuk dilakukan, dan sekiranya saya juga bagian dari disabilitas itu sendiri berharap
panggung-panggung ataupun ruang-ruang seperti ini lebih dimasifikasi lagi, diperbanyak supaya kehidupan berkesenian teman-teman disabilitas itu bisa hidup di Sulawesi Selatan ini. Betul sekali. Oke, saya dari tim festival mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Deng Malik telah bisa sharing dengan teman-teman. Akhirnya, nah harapan kami memang sebenarnya untuk adanya segmen untuk ngobrol komunitas disabilitas ini untuk memperluas lagi jaringan komunitas-komunitas yang mungkin sebelumnya nggak tahu bahwa ada komunitas seperti ini. Akhirnya jadi tahu. Betul Jadi sekali. Bisa saya tambahkan? boleh. Kami sih berharap ini ada dokumentasi yang bisa diakses ataupun dinikmati setelah kegiatan festival ini. Misalnya karya-karya teman-teman yang hadir atau diikutkan dalam festival ini bisa didokumentasikan entah dalam bentuk audiovisual ataupun seperti apa, secara cetak fisik juga boleh, termasuk misalnya apa rangkaian-rangkaian yang dilakukan sama teman-teman, karena ini akan menjadi artefak penting dalam bidang seni yang mana di dunia disabilitas berkesenian itu masih sangat jarang, apalagi kita di Sulawesi Selatan. Perbincangan terakhir saya itu bersama teman-teman di Jogja, di sana sudah mulai bergeliat, dan di sini saya kira upaya yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara hari ini adalah sebuah presiden yang baik untuk kita memulai bagaimana orang-orang disabilitas bisa hidup berkesenian. Oke, mungkin jadi PR juga buat teman-teman gimana akhirnya dokumentasi visual maupun cetak ini bisa tersebar luas bagi teman-teman yang ada mungkin di Makassar, Goa atau di luarnya. Terima kasih Deng Malik, mungkin cukup untuk sharing dari ngobrol komunitas disabilitas. Tepuk tangan sekali lagi untuk Deng Malik dari Pustakabilitas. Oke, terima kasih. Ini Oke. saya mau serahkan buku untuk teman-teman penyelenggara. Mungkin bisa dokumentasi teman-teman. Mungkin direktur festival bisa mewakili. Mungkin singkat saja. Jejak karya jejak para perindu. Karya Ada Masroratul Jannah. Aku kembali melangkah, menjejakkan kakiku dengan pasti. Yang ku genggam memang api, api yang nyala abadi. Akan kupercikan sedikit pada lilin kecil, berharap di hari nanti mampu menyalakan lentera-lentera di tengah petang. Aku menjejakkan kakiku dengan pasti, agar ribuan malaikat menuduhi langkah kecilku. Kuharap butiran keringat tak henti menetes demi membasuhku dari kegersangan hati. Mengobatiku dari dahaga akan cahaya terang. Aku
menjejakkan kakiku dengan sepenuh hati, menabur cinta dan asa di setiap pijakanku, berharap jejak langkahku tak terhapus. Lalu tumbuh jutaan bunga berwarna-warni. Jalan terjal penuh duri itu semakin membuatku limbung. Tetapi kesulitan itu semakin membuatku mampu untuk tegak. Di jalan yang teduh oleh kapak sayap malaikat itu, kurangkai kembali mimpi-mimpi yang telah usang dan mulai berdebu. Berharap makhluk-makhluk menyandungkan permohonan ampunan pada jiwa-jiwa yang kakinya menampak di jalan itu. Jalan yang kupercaya mampu membawaku pada yang hak dalam merangkul ridhonya. Mata Bening Penjaga Mimpi, karya Liza Megasari. Mata yang bening berada di depan hati-hati yang bening. Setiap hari hati bening milik para jiwa yang bening, tonggak masa depan negeri. Mata yang bening yang menatap jauh ke dalam jiwa-jiwa itu, yang menjamahnya dengan suara tak terdengar, namun membekas dalam kemerdekaan, menusuk. Kerling mata itu penuh keceriaan, menghayutkan, memesona para jiwa. Sekali menarik, sekali mengulur, sekali membagi, sekali dibagi, sekali kamu, sekali aku, sekali murid, sekali guru. Tatap mata itu menyapu seluruh mata pemilik jiwa tanpa terkecuali, karena baginya mereka adalah dia. Tawa mereka, tangis mereka, cita mereka, dan harap mereka. Mata yang jelita berada di depan hati-hati yang jelita. Setiap hari ada resah menggelayut rasa, ada sedih menggondol asa, tentang masa ketika para jiwa jalan tegak tanpa diiringi pemilik mata. Saat para jiwa berlari tanpa dituntun, tanpa ditatih, hanya ditatap dengan cinta. Merdekahkah kalian para jiwaku? Merdekahkah aku penatap kalian? Merdekahkah ruang kita, waktu kita, kebersamaan kita? Merdekamu adalah merdekaku. Merdeka kita, merdeka negeri kita. Oh para jiwa, biarlah mata ini selalu bening dan jelita, selalu menatap dengan pesona. Malam tetap terbuka, pagi mengiringi senyuman, tentang ketika kita bertemu di ruang kemerdekaan. Oh jiwa-jiwaku, manusia merdekaku, penjaga kebeningan mataku. Tatap aku dalam ceritamu, rangkul dunia dan bermimpilah. Biarkan aku menjaga mimpimu, mimpi kita, mimpi negeri kita. Mengejar Mimpi, karya Muhammad Syaroni. Bila mentari bangun pagi, ku telah berlari mulai hari,
Mentari tersenyum menyemangati, diiringi syadunya merpati bernyanyi. Walau kerikil tajam kutemui, walau angin pagi menusuk tulang ini, walau hujan memandikan diri ini, walau ransel membebani raga ini. Namun tak menyerah diri ini, semakin kilat lari ini, untuk menuju sekolah yang menanti, tempatku menuntut ilmu untuk nanti. Walau kadang tak paham ilmu ini, kutanyakan pada guru tiap hari. Walau tugas menumpuk tanpa henti, tak kenal lelah ku kerjakan semua ini. Ku takkan menyerah mengejar mimpi, walau badai kehidupan melempar diri ini ke lautan putus asa dan malas diri, namun ku bangkit lagi mengejar mimpi. Bersama dengan doa dan usaha ku kejar mimpi, bersama Tuhan yang mengasihi. Ku jadikan pelucut untuk mengejar mimpi, demi masa depan yang syaduh nanti. Kami takkan berhenti meraih mimpi. Uripan jadi dilino kariwata kalemu mulai purani totoku si padua si runtuh. Uripan jadi dilino tudang riwata kalemu letu Jakarta dilino si padua materu. Apamu napaku si rupa naden apaja dia rawatan dana opurisi toto. Matamu na mataku, Allah siri polo dua, apa dabunga si bawa daunnya. Alimu aleku pada mudani, masih di tanda si toto.
Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Bagiku, kamu istimewa. Meskipun tak bisa melihat indahnya senja, meskipun tak pernah terbayang senyum ibu, kamu tetap istimewa. Langkahmu tak pernah dirantai, matamu tak pernah diracuni, tanganmu, telingamu tak pernah ternoda. Kebohongan, kebencian, kemunafikan, jangan merasa rendah. Kamu tetap memiliki hati yang bahkan bisa lebih dalam dari palung Mariana. Sabarmu, syukurmu, senyummu adalah yang paling ikhlas dalam menerima ketetapannya. Peluk erat dirimu, biarlah mereka melihat kita berbeda. Tapi di mata Tuhan, kita tetap sama. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Bagiku, kamu istimewa. Meskipun tak bisa melihat indahnya senja, meskipun tak pernah terbayang senyum ibu, kamu tetap istimewa. Langkahmu tak pernah dirantai, matamu tak pernah diracuni, tanganmu, telingamu tak pernah ternoda. Kebohongan, kebencian, kemunafikan, jangan merasa rendah. Kamu tetap memiliki hati yang bahkan bisa lebih dalam dari palung Mariana. Sabarmu, syukurmu, senyummu adalah yang paling ikhlas dalam menerima ketetapannya. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Peluk erat dirimu, biarlah mereka melihat kita berbeda. Tapi di mata Tuhan, kita Tetap sama. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth.
Indonesia